Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Yusdiani dengan NIM 23042214. Saya berasal dari Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video yang berisi tentang penjelasan dari materi perkuliahan yang mana ini adalah sebagai tugas dari mata kuliah Teori Sosial saya dengan dosen pengampu yang saya hormati, Ibu Yulia Hanuselina, SIP MAP. Nah, pada video ini akan dibahas tentang materi pertemuan 6, yaitu materi mengenai teori behavioralisme. Nah, apa sih teori behavioralisme itu? Bagaimana ciri-cirinya? Dan apa sih penjelasan selanjutnya? Pertama-tama kita harus mengetahui tentang konsep atau pengertian dari teori behavioralisme. Teori behavioralisme biasa dikenal dengan teori behaviorisme atau teori behavioristik. Sebelumnya kita perlu mengetahui bahwa teori behavioralisme ini merupakan bagian dari teori sosial. Mengapa demikian? Teori behavioralisme merupakan bagian dari teori sosial dikarenakan perilaku manusia yang dipelajari pada teori ini dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang membentuknya. Teori behavioralisme ini mempelajari tentang bagaimana perilaku atau tingkah laku manusia. Dalam teori belajar behaviorisme terdapat konsep dasar bahwa belajar merupakan interaksi antara rangsangan atau stimulus dengan tanggapan atau respons. Teori ini mengutamakan pengukuran, sebab pengukuran merupakan satu hal penting untuk melihat terjadi tidaknya perubahan pada tingkah laku seseorang. Ada beberapa ahli yang mengemukakan tentang teori ini, salah satunya adalah Rohim. Menurut Rohim, tahun 2016, behaviorisme menggambarkan manusia sebagai makhluk hidup yang digerakkan semuanya oleh lingkungan atau apa yang disebut dengan homo mechanicus. Nah, begitulah kira-kira mengenai konsep dan pengertian dari teori behavioralisme atau disebut juga teori behaviorisme dan teori behavioristik. Nah, selanjutnya kita membahas tentang ciri-ciri dari teori behaviorisme. Baiklah, selanjutnya yaitu ciri-ciri dari teori behavioralisme. Nah, ada 6 ciri-ciri dari teori behavioralisme. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dan yang keenam. Nah, 6 tersebut adalah ciri-ciri dari teori behavioralisme. Selanjutnya akan dibahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari teori behavioralisme. Teori behavioristik memiliki kelebihan dan kekurangan jika diterapkan dalam proses pembelajaran. Yang pertama yang dibahas yaitu beberapa kelebihan dari teori behavioristik. Di antaranya, yang pertama membiasakan tenaga pendidik untuk bersikap jeli dan peka terhadap situasi dan kondisi belajar. Yang kedua, memberikan penguatan positif dan negatif yang dapat memperkuat perilaku yang diinginkan dan menghilangkan perilaku yang tidak diinginkan. Yang ketiga, memberikan umpan balik yang cepat dan jelas. Nah, hal-hal tersebut merupakan kelebihan dari teori behavioristik atau teori behavioralisme atau teori behaviorisme. Sedangkan beberapa kekurangan dari teori behavioristik diantaranya, yang pertama, tidak semua pelajaran dapat menggunakan metode ini. Yang kedua, pelajar berperan sebagai pendengar dalam proses pembelajaran dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Ketiga, tidak memperhatikan faktor internal individu, yaitu berupa minat, motivasi, dan kebutuhan. Untuk selanjutnya, kita akan bahas mengenai pengimplementasian teori behavioralisme. Pengimplementasian teori behavioralisme atau teori behavioristik, saya kutip dari dosenpsikologi.com. Teori behavioralisme ini masih banyak digunakan dalam institusi pendidikan Indonesia maupun dalam implementasi kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, yang pertama yaitu pendisiplinan murid yang tidak mengerjakan pekerjaan rumah atau PR-nya dengan mengurangi poin perilakunya.
yang menjadi pertimbangan pada nilai akhir atau nilai rapornya. Yang kedua yaitu ketika terlambat datang kerja, maka seseorang pekerja kantoran bisa mendapatkan sanksi berupa surat peringatan atau teguran. Yang ketiga, polisi yang memberikan surat tilang kepada pengendara kendaraan yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas seperti menyalip ketika marka jalannya lurus atau tidak menggunakan helm saat berkendara, bahkan tidak membawa surat-surat saat berkendara. Itu sanksi sosial berupa pengucilan terhadap masyarakat yang dianggap telah bertindak menyeleweng dari budaya dan norma sosial yang berlaku di suatu tempat tertentu. Sebagai contoh mungkin ya, untuk poin terakhir ini, seseorang tersebut mungkin telah melecehkan, menjelekkan atau merendahkan nama dari suatu kaum, kelompok atau seseorang di suatu daerah sehingga menimbulkan masalah. Perilaku tersebut perlu diberi sanksi atau peringatan agar sesuai dengan norma-norma yang berlaku pada daerah tersebut. Mungkin itu penjelasan dari saya mengenai materi pertemuan 6. Dapat kita simpulkan bahwa teori behavioralisme ini merupakan bagian dari teori-teori sosial, yang mana teori behavioralisme ini menjelaskan tentang perilaku atau tingkah laku manusia yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Mohon maaf apabila ada kekeliruan penyebutan kata atau kekurangan dalam penyampaian materi serta ketidakjelasan dalam penyampaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.